Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Lafida Ciptasari, NIM 2286202133, kelas D semester 4, prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran siswa di SD. Saya akan mengambil materi yaitu mengenai permasalahan sosial serta solusi apa yang bisa dikaitkan dengan teori konstruktivisme dan relasi apa yang bisa dikaitkan dengan teori tersebut. Sebelumnya kita akan membahas mengenai arti dari perkembangan sosial dulu ya. Jadi apa sih perkembangan sosial? Perkembangan sosial ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sendiri dalam berinteraksi. Singkatnya atau lebih jelasnya, perkembangan sosial merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam hal berinteraksi, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang terjadi dalam lingkungan sekolah tadi, serta dapat menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dan sudah diterapkan. Selanjutnya, dari permasalahan sosial tadi, permasalahan apa yang terjadi di lingkungan sekolah dasar tadi? Yang pertama itu bisa peserta didik masih enggan dalam kegiatan kerja kelompok. Terus peserta didik masih sering memilih-milih teman, masih ada peserta didik yang dikucilkan, peserta didik yang hanya mau bekerja kelompok dengan teman yang seakrabnya tadi, atau dia bisa pokoknya memilih temannya sendiri dan maunya itu saja. Selanjutnya ada peserta didik belum mampu mengungkapkan dan berbagi rasa dengan teman sebayanya, serta peserta didik belum mampu bertanggung jawab akan kewajibannya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari permasalahan sosial yang biasa terjadi di lingkungan sekolah atau bisa terjadi di dalam kelas sendiri ya. Teori konstruktivisme ini adalah berarti teori yang membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun teori belajar yang modern. Atau bisa dikatakan teori ini menekankan seseorang yang belajar memilih tujuan untuk menemukan bakatnya sendiri atau menemukan pengetahuannya sendiri. Jadi teori ini untuk menambahkan pengetahuan yang dimilikinya dan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya ada korelasi antara teori konstruktivisme ini dengan permasalahan sosial ini apa saja yang bisa dilakukan. Dengan melalui cara satu, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Jadi peserta didik diminta untuk mengemukakan gagasan atau idenya sendiri dengan bahasanya sendiri agar dia lebih mudah memahami dan lebih mudah menyampaikan kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Dari segala permasalahan sosial yang ada terhadap peserta didik, satu dengan yang lainnya pasti kan berbeda. Makanya peserta didik tadi diminta untuk mengemukakan pengalamannya sendiri, permasalahan apa yang terjadi pada dia, agar dia bisa mengutarakannya sendiri. Ibaratnya lebih berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Lingkungan belajar ini biasanya kan kalau belajar mengajar terjadinya di dalam kelas, makanya dalam kelas ini pada saat jam pembelajaran dimulai harus tetap berada dalam kondisi yang kondusif dan tempat yang nyaman dan aman. Serta yang terakhir, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Dari pengalaman yang didapat peserta didik, diharapkan peserta didik ini mampu membuat gagasan atau ide yang baru serta dapat mengemukakannya kepada temannya yang lain atau gurunya yang lain. Itulah yang dapat dikaitkan antara teori konstruktivisme dengan korelasi permasalahan sosial yang terjadi pada peserta didik di lingkungan sekolah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kurang tepat dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.